Mungkin saya sedikit agak menukik dengan statement Pak Eki tadi ya. Sebenarnya PMN itu bukan dari pajak. Mungkin itu perlu dicatat ya. PMN itu bukan dari pajak. Karena kalau kita memahami yang namanya APBN, APBN itu strukturnya penerimaan dalam negeri, lalu kemudian ditotal begitu ya, semua penerimaan ditotal, dikurangi belanja, itu satu pun nggak ada sisa untuk PMN. Wong pendapatan dikurangi dengan pendapatan dikurangi belanja itu masih defisit. Jadi terminologi bahwa pemahaman masyarakat hari ini tentang bahwa PMN itu dari pajak sebenarnya salah secara struktural di fiskal kita. Dari mana kalau begitu? Dari hutang. Makanya PMN itu adalah bagian dari investasi pemerintah. Karena apa? Karena hutang itu tidak boleh dipakai untuk sebenarnya nih ya. Kalau kita belajar dari ilmu keuangan, hutang itu tidak boleh dipakai untuk membiayai operasional sehari-hari sebenarnya. Hutang itu harus diinvestasikan kembali dalam bentuk investasi lagi. Bisa dalam bentuk diberikan secara hutang kembali, jadi saya dapat hutang begitu ya, terus kemudian saya hutangkan lagi, saya pinjamkan lagi kepada orang lain supaya nanti saya dapat bunga atau yield yang lebih tinggi dibandingkan yang saya bayarkan kepada itu. Ataupun ditanamkan dalam bentuk saham modal ke dalam perusahaan yang tujuannya jangka panjang supaya nanti ke depan investasi saya di perusahaan itu mendapatkan laba dan kemudian mendapatkan dividen yang kita kenal hari ini. Jadi itu konsepnya. Makanya selalu tuh di pos APBN kita itu pendapatan dikurangi belanja, defisit ditutup dengan pembiayaan defisit. Nah, pembiayaan defisit itu komponennya di situ ada satu untuk membayar utang dan untuk investasi. Gitu. Investasinya apa? Ya untuk salah satunya adalah untuk PMN. Jadi tidak pernah dalam sejarah kita, belum pernah PMN itu dari pajak. PMN itu selalu dari hutang. Itu satu ya. Nah, yang kedua adalah kenapa hari ini begitu ramai atau begitu marak diskursus tentang PMN? Itu, mungkin nanti Pak Said itu bisa jelaskan. Yang itu kenapa diskursus marak? Yang pertama karena banyak kebutuhan investasi, banyak kebutuhan program pemerintah yang mau nggak mau harus disupport oleh BUMN. Di sisi lain swasta belum banyak yang bisa berkontribusi di situ. Karena proyek-proyek infrastruktur itu proyek jangka panjang. Yang kalau mau return tidak bisa dalam jangka pendek bisa kembali. Harus jangka panjang. Kita ambil contoh misalnya, begitu tahun 2015 Presiden Jokowi dan JK dilantik, Pak JK ngeluarin program 35.000 megawatt. Dibebankan kepada siapa? Kepada PLN. Berapa itu investasinya? Konon PLN itu satu hari saja itu ngelola belanja 1 triliun. Satu hari saja belanjanya. Ditambah lagi harus ngurus 30.000 megawatt pembangkit, ditambah lagi menyiapkan jaringan transmisinya yang luar biasa yang pasti itu. Waktu itu PLN kalau ditugasi itu kemudian hanya bergantung pada posisi keuangannya saja, pasti dia nggak akan bisa. Makanya dia melakukan berbagai macam cara, nanti akan saya jelaskan. Jadi PMN itu muncul karena memang fungsi BUMN yang dalam undang-undang itu sebenarnya lebih banyak harusnya mengejar keuntungan, tapi kemudian lebih banyak sekarang didorong untuk menjadi agen pemerintah. Mau nggak mau, dan dalam undang-undang memang disebutkan, kalau penugasan pemerintah, ya mau nggak mau pemerintah harus ikut terlibat di dalamnya. Ya salah satunya adalah
mendorong, salah satu adalah keterlibatannya pemerintah dengan memberikan PMN. Kalau saya sebenarnya ada makalah bisa ditampilkan nggak? Kalau misalkan bisa dimaksudkan nggak bisa ditampilkan ya. Jadi intinya beginilah. Saya ambil contoh misalnya PLN ya. PLN itu kalau tidak dapat PMN, PMN itu sebenarnya fungsinya tidak hanya untuk memperkuat modal atau sumber dana internalnya BUMN, tapi sebenarnya juga supaya BUMN itu bisa nambah utang. Loh kok aneh? Dikasih modal kalau bisa nambah utang? Iya. Sampai contoh misalnya begini, waktu PLN itu dapetin, saya kebetulan mantan orang PLN. Waktu PLN itu mendapatkan penugasan 35.000 megawatt, itu neracanya PLN, itu debt to equity ratio-nya itu hampir 300%. Utang dibandingkan dengan modalnya, itu 300%. Hampir 300%. Modal nggak punya, disuruh bangun 35.000 megawatt. Dari mana duitnya? PLN mau nggak mau harus utang, Pak. Caranya gimana? Lah, utang kemana? Utang ke bank kan? Nah, di bank ada aturan namanya covenants. Saya kebetulan orang bank. Ada namanya aturan covenants. Apa aturan covenants-nya? Aturan covenants-nya Anda boleh hutang ke saya kalau modal Anda minimal 30% dari utang. Rasionya minimal 30%. Total utang, rasio modalnya Anda itu minimal total 30% dari total utang. Itu diaturan di perbankan. Nah kalau modal sebegitu, utangnya PLN yang waktu itu segitu, terus kemudian nggak akan bisa masuk ke bank. Caranya gimana? Injeksi dong, supaya rasionya bisa diangkat, supaya bisa utang. Jadi Bapak Ibu sekalian, jadi nggak heran kalau sekarang banyak BUMN punya hutang. Sudah dikasih PMN kok masih ngutang? Memang salah satunya tujuan PMN itu supaya bisa ngutang. Gitu. Jadi kenapa? Karena penugasannya itu luar biasa banyak. Terlepas kita pro dan kontra tentang penugasan, tapi itu fakta bahwa pemerintah memberikan penugasan kepada BUMN. Jadi gitu. Jadi mau nggak mau, Pak. Itu rumus lah kira-kira begitu. Ya. Nah situasinya seperti itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, apa istilahnya itu, terlepas dari debatnya tentang BUMN, selama BUMN itu terlalu banyak mendapatkan penugasannya terlalu banyak mendapatkan dari pemerintah, maka mau nggak mau memang BUMN tersebut tetap perlu mendapatkan PMN. Karena kalau nggak begitu, modal dia nggak cukup untuk membiayai kehidupan sehari-hari, nggak cukup. Di sisi lain dia juga nggak akan bisa mendapatkan sumber pendanaan dari eksternal, dari hutang. Gitu. Pak Amin kan akuntannya, saya kira pasti kita sama pemikirannya. Gitu. Nah, jadi awal semua ini, polemik semua ini sebenarnya adalah karena BUMN terlalu banyak dibebankan menjadi agent of development, agen pembangunan pemerintah. Kalau itu tidak, mungkin tidak akan terjadi polemik tentang PNN yes or no, tentang sekarang BUMN utangnya banyak atau tidak. Karena pada dasarnya yaitu tadi, hutang, PMN, itu kayak satu ikatan begitu. Contohnya misalnya, waskita, sudah dikasih PMN kok masih hutang, dan nggak cukup lagi. Ya memang nggak cukup, Pak. Bayangkan, Waskita Karya disuruh bangun Trans Sumatera ya, segitu gede gitu ya. Berapa itu? Padahal Waskita itu kan bukan perusahaan yang nggak punya aset gede sebenarnya. Waskita itu perusahaan konstruksi. Ya bapak-bapak dari Gapensi pasti tahu ya. Konstruksi itu rata-rata nggak punya aset. Dia bisa hidup karena dari dapat proyek, terus kemudian dapat cash kan gitu apa ya. Rata-rata mereka sangat irit dengan aset. Nggak ada perusahaan, bodoh banget kalau menurut saya kalau perusahaan konstruksi itu mempunyai aset. Itu nggak ada. Gitu. Jadi itu situasinya. Nah di sisi lain nih, sudah dapat penugasan proyek dari pemerintah, begitu pas jatuh tempo pembayaran, pemerintahnya juga ogah bayar. Banyak alasan kadang-kadang. Orang-orang proyek pasti tahu itu. Banyak alasan. Kan
Kalau kita bicara teknis ya, proyek itu kan biasanya, proyek-proyek pemerintah ada rata-rata, umumnya itu balloon payment. Balloon payment itu artinya begini Pak, baru saya bayar kalau proyeknya selesai. Begitu proyek sudah mau selesai, kurang ini, ujung-ujungnya agak bayar. Ya mungkin situasi itulah yang hari ini dihadapi oleh kita dan teman-temannya. Ya mungkin itulah yang kemudian mendorong manajemen melakukan rekayasa. Supaya apa? Supaya dia bisa dapat duit. Gitu. Jadi kira-kira seperti itu. Jadi situasinya seperti itu. Jadi kalau kita kepengen yes or no-nya, kembali lagi kepada apa sebenarnya, padahal di Undang-Undang APBN itu sebenarnya Pak, Undang-Undang BUMN itu Pak, tujuan pertama didirikannya BUMN itu satu, memberikan kontribusi kepada perekonomian. Yang kedua, memupuk laba. Sebenarnya itu ya, sebenarnya kalau kita lihat ceritanya dulu itu badan usaha itu sebenarnya BUMN itu sebenarnya untuk memupuk laba. Memupuk laba supaya apa? Kalau labanya gede, pendapatannya gede, itu menjadi perusahaan besar. Kemudian apa? Kalau perusahaannya besar, maka dia bisa diandalkan untuk menjadi agent of development. Nah, karena sekarang kan enggak, mau besar mau kecil, yang penting kalau misalnya jalan tol ya struktur konstruksi ya ditugasin, padahal perusahaannya kecil. Nah, gitu. Jadi ditugas akhirnya ya seperti sekarang. Kalau kita ngomong BUMN, di Cina itu pengalaman yang menarik. Di Cina itu Pak, saya kasih cerita, ini riset saya. Di Cina itu reformasi BUMN itu dimulai tahun 94. Apa yang dilakukan pemerintah Cina? Pemerintah Cina karena kepengen BUMN itu kuat, selama tahun 2094 sampai dengan 2007, 1 sen pun nggak pernah naik dividen. Semua BUMN-nya, 1 sen pun nggak pernah naik dividen. Jadi nggak kaget kalau BUMN Cina itu kuat-kuat dan merajai di seluruh dunia sekarang hari ini. Nggak kaget, karena komitmennya gede. 1 sen pun nggak naik. Nanti ada di makalah saya sebenarnya, kalau mau dilihat nanti bagi. 1 sen pun nggak naik dividen. Selama dari tahun 94 sampai dengan 2006. Baru kemudian tahun 2007 dikenakan dividen. Itu pun dikenakan dividen bukan karena kasnya pemerintah Cina kosong, enggak. Karena investasinya BUMN sudah berlebihan. Bapak, kalau baca perekonomian Cina kan antara tahun 90-an sampai 2000-an awal itu kan pertumbuhan ekonomi sampai di atas 10%. Bahkan pernah 14%. Enggak pernah, rata-rata itu saya hitung di atas 10%. Dan itu dianggap sudah overheating, sudah ekonomi panas, pertumbuhan ekonominya sudah sangat tinggi. Kemudian pemerintah Cina merasa, saya merasa perlu menyetop ini investasinya Cina. Tak tarik dividen. Itu pun dividennya maksimal nggak sampai 10%. Dan itu pun hanya beberapa BUMN saja. Yang tetap nggak ditarik dividen itu satu, BUMN yang terkait dengan pertahanan dan keamanan, alat-alat militer, itu nggak pernah ditarik dividen. Makanya Pertamina, alat-alat pertahanan militernya Cina itu industrinya kuat-kuat. Dan termasuk dengan industri-industri yang strategis. Makanya industri strategis, kalau kita ngomongin listrik lah misalnya gitu ya, itu banyak tuh alat-alatnya dari Cina semua rata-rata. Kira-kira gitu. Jadi itu. Jadi memang antara dividen, PMN, utang BUMN itu nggak bisa dipisahkan, nggak bisa dipisahkan. Kalau kita kepengen punya BUMN yang kuat dan bisa diandalkan untuk jadi, gedein dulu Pak, gedein dulu. Maka saya pernah tuh mengusulkan moratorium deh dividen, tapi nggak ada yang setuju. Moratorium deh dividen, barang 5 tahun, atau bikin ke klausul dividen bikin dividen klausul tentang saya bikin tuh ada tier 1, tier 1, tier 1, tier 2. Gitu. Tier 1, tier 2. Gitu. Tier 1 itu hanya untuk memastikan bahwa BUMN itu memberikan kontribusi. Sekarang kita bicara dividen, Pak. Target dividen berapa setiap tahun? 40 triliun ya? Enggak, rata-rata 40 triliun kan? Enggak perlu seluruh BUMN, Pak. 5 aja selesai. Simpel itu. Kenapa? Ya tinggal aja tarik
Sebenarnya di makalah saya ada itu. Contohnya dividen, bisa kalau bisa ditampilkan bagus tuh. BRI itu dividen payout ratio-nya tahun lalu 85%, Pak, dari laba. Bayangkan, 85%. Telkom 80%, bahkan pernah 90%. Ini tahun 2024 ditargetkan berapa? 80. Jangan-jangan nanti ada dividen interim lagi kayak zaman dulu waktu di Pertamina tahun 2006. Gitu. Jadi situasinya seperti itu. Jadi kalau kita bicara PMN perlu atau tidak, tergantung orientasi pemerintah seperti apa. Kalau masih fokusnya seperti sekarang, ya mau nggak mau harus ada PMN. Tapi saya nggak tahu nanti warna pemerintahan ke depan kayak apa. Apakah masih sama atau tidak. Nah, kira-kira begitulah.